Pada hari ini saya akan mempresentasikan kelas 5 tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan subtema 3 dengan judul memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Materi pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 yaitu menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Untuk menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Setelah itu, mencermati teks biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Yang kedua, kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Ayo perhatikan fungsi dari kata tanya berikut ini. Kata tanya yang pertama yaitu apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, yang kelima mengapa, dan yang keenam bagaimana. Adapun arti-arti dalam kata tanya sebagai berikut. Yang A, apa untuk informasi mengetahui suatu hal. Yang B, di mana untuk informasi tempat. Yang C, kapan untuk informasi waktu. D, siapa untuk informasi pelaku atau tokoh. E, mengapa untuk informasi alasan atau suatu hal. Dan yang F, bagaimana untuk informasi penjelasan. Setelah itu kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Dan selain itu juga kita dapat menemukan kosakata baru dalam teks. Kosakata baru tersebut dapat kita cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai KBBI. Selanjutnya, ayo simaklah teks berikut ini. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Penyebab kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam antara lain musim kemarau yang panjang, sambaran petir, aktivitas vulkanik dari gunung berapi, gesekan antar pepohonan, dan kebakaran yang terjadi di dalam tanah. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Apa saja penyebab kebakaran itu? 2. Kebakaran hutan disebabkan oleh apa saja? 3. Kosakata baru yang ditemukan teks di atas serta artikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang kedua. Temukan informasi di dalam teks berikut. Berikut adalah langkah-langkah menemukan informasi di dalam teks. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Dan yang keempat, merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf yang singkat. Pembelajaran yang ketiga yaitu menandai informasi pada teks yang dibaca. Kita dapat menguji pemahaman terhadap sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, kalimat utama adalah kalimat yang penting atau kalimat inti dalam satu paragraf. Biasanya di dalam kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Sebagian besar teks bacaan yang ada di buku kita menempatkan kalimat utamanya di awal paragraf. Ini disebut dengan ide pokok paragraf. Simaklah cuplikan teks berikut. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sesuai tempatnya dapat diolah menjadi barang berguna. Dan seperti sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik diolah atau bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan. Coba jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai dengan cuplikan teks di atas. 1. Kalimat utama teks di atas terdapat pada awal paragraf yaitu. Yang kedua, ide pokok berdasarkan kalimat utama di atas adalah. Selanjutnya yaitu pembelajaran keempat, menceritakan kembali isi teks. 1. Informasi dalam teks dapat ditemukan secara tersurat atau tersirat. Informasi tersurat artinya informasi tersebut tertulis jelas dan teks yang dibaca.
Informasi tersirat yang artinya informasi yang tidak tertulis langsung di dalam teks. Jadi, kita perlu membuat kesimpulan sendiri berdasarkan teks yang dibaca tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran 5, menceritakan kembali isi teks dalam poster. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks, antara lain 1. Menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. 2. Menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. 3. Menjelaskan secara terperinci. Yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Perhatikanlah poster di samping. Memelihara organ pernafasan dapat dilakukan dengan cara menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang tercemar. Misalnya, ketika terjadi kabut asap mengandung zat yang berbahaya, masker untuk melindungi organ pernafasan kita. Melindungi diri dari dampak buruk kabut asap yaitu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Gunakan masker, lakukan hidup bersih dan sehat, cuci bersih dan masak masakan dengan baik, kurangi aktivitas di luar rumah, perbanyak minum air putih, perbanyak konsumsi sayur dan buah, jangan memperburuk kondisi dengan merokok, dan segera ke sarana kesehatan bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya kita menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. 2. Menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Cobalah link di bawah ini, silakan dijawab dengan tepat. Di bawah ini ada beberapa soal, silakan bisa dijawab dengan tepat. Selanjutnya yaitu demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Salam sehat dan salam bahagia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.